Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami kelompok 2 kelas 11F dan kami akan melakukan wawancara terhadap warga sekolah mengenai isu-isu suara demokrasi. Perkenalkan, sebelumnya saya Azra Safira Ikhwan. Perkenalkan, nama saya Mila Rosmalia. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Perkenalkan, nama saya Albenar Tonggo. Perkenalkan, nama saya Fauzan. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mak, apakah bersedia untuk diwawancara? Bersedia. Oke, baik. Pertama, bagaimana menurutmu kebebasan pendapat atau berekspresi di Indonesia saat ini? Sekarang berekspresi di Indonesia itu kita sudah difasilitasi. Apalagi anak muda itu harus bergerak bersama untuk menegakkan demokratisnya dan untuk memajukan sebuah negara yang adil dan jujur di dalam pemilu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana partisipasi anak muda dalam demokrasi saat ini dibandingkan dengan era sebelumnya? Partisipasi anak muda era ini dia bersemangat karena sudah ada sosialisasi dari negara untuk masyarakat muda, untuk anak muda. Karena dari anak muda ini negara kita bisa berkembang. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa stereotip anak muda yang membuat kebebasan berekspresi atau berpendapat dibatasi atau didiskriminasi? Tidak ada stereotip yang berdiskriminasi kepada anak muda, karena anak muda sekarang itu harus diajak untuk bersosialisasi, diajak untuk ikut proses pemilu. Karena dengan dari anak muda itu negara itu kita bisa maju dan bisa meningkatkan taraf hidup. Karena dari anak muda ini kita bisa membangkitkan semangat juang dari pemilu ini. Jadi anak muda itu harus berpartisipasi. Yang negatif-negatif dari pemilu kita bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana menurut Bapak tentang kebebasan berpendapat atau berekspresi di Indonesia saat ini? Kalau saya nilai, saya nggak mau menilai dengan angka sih, tapi kalau dari pandangan saya sendiri, sejauh ini buat kebebasan berekspresi di Indonesia, ya saya nilai masih cukup baik ya. Dengan buktinya mungkin kalau kemarin kita lihat kan ada demo-demo juga di DPR, terus di KPU, di MK, ya itu kayak masih menandakan lah bahwa masih ada kebebasan berekspresi ataupun berkomunikasi di muka umum lah setidaknya. Jadi ya saya nilai masih cukup lah, masih cukup baik. Bagaimana pendapat Bapak tentang pemilu presiden yang sudah berlangsung? Pendapat saya tentang pemilu presiden tahun ini ya, berarti ya saya kira pemerintah cukup sukses lah tahun ini, terlepas dari kontroversi di tahun ini ya. Mungkin kayak sebelum pemilu ada kasusnya MK, KPU, terus kayak sengketa pemilu setelah pemilunya tuh kan kemarin. Tapi saya nilai dibanding tahun-tahun sebelumnya pemilu ini masih lebih baik lah. Apa yang akan Ibu lakukan apabila calon Anda tidak terpilih atau kalah suara dalam pilkada? Ya, fair lah, tetap berlaku sewajarnya, bersikap sewajarnya. Mungkin memang kalah suara, jadi harus diterima dengan legowo. Ya, jadi, apakah Ibu akan berpartisipasi dalam pemilu sekolah? Tentu dong, karena ibaratnya kita kan warga sekolah ya, sama aja kayak warga negara kan. Kalau misalkan ada pemilihan ya wajib memilih dan itu adalah hak dan kewajiban setiap warga sekolah. Ya. Nah, jadi pertanyaan yang terakhir Bu, apakah menurut Ibu konsep pemilu di sekolah sama dengan pemilu presiden atau pilkada di Indonesia? Jika tidak, berikan contoh dan perbedaannya. Menurut Ibu sama ya, karena konsepnya ada debat dulu, terus dipilih secara langsung oleh warga sekolah, terus ada demokrasinya juga, terus ada kampanyenya, ada tim pendukungnya, tim suksesnya gitu. Jadi kurang lebihnya sama seperti pemilihan presiden. Apakah dalam pilkada mendatang Anda akan mengikuti partisipasi? Oke. Ya, saya akan berpartisipasi dalam pilkada yang akan datang karena satu suara saya akan menentukan masa depan saya ke 5 tahun ke depan. Menurut Anda, apakah Christian calon pemimpin yang layak memimpin Jakarta dalam 5 tahun ke depan?
Yang jujur, adil, amanah, dan berpihak kepada rakyat. Yang nggak korupsi dan nggak kebanyakan janji. Baik, Miss. Apa yang akan Anda lakukan apabila calon Anda tidak terpilih kalah suara dalam pilkada? Oke, kalau calon yang saya dukung kalah suara dan tidak menang berarti ya udah, saya akan menerima kenyataan dengan berlapang dada, karena memang seperti itu kan sudah takdirnya ya. Dan dia menang juga asalkan dia menang dalam menangnya itu ya menang telak gitu, bukan karena hasil curang ya. Selain itu saya juga akan berdoa dan berharap terus bahwasanya pemimpin kita yang akan datang itu adalah pemimpin yang sebaik-baiknya, yang terbaik buat kita, yang nggak korupsi, yang jujur tentunya, yang adil dan berpihak kepada kita sebagai rakyat. Terima kasih, Miss. Apa keuntungan jika anak muda berpartisipasi dalam demokrasi? Oh ya, banyak ya keuntungannya. Dia bisa belajar bagaimana berorganisasi dan menyampaikan pendapat, terutama dalam memahami tentang demokrasi, baik di sekolah maupun di lingkungan nantinya. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa anak muda harus berpartisipasi dalam demokrasi? Ya, karena anak muda kan nantinya menjadi penerus generasi yang akan meneruskan demokrasi di Indonesia ini. Jadi anak muda memang sangat perlu untuk belajar demokrasi itu. Baik, pertanyaan terakhir Bapak, apa yang perlu dilakukan agar anak muda dapat berpartisipasi dalam demokrasi, baik dari anak muda maupun dari pembuat kebijakan publik? Ya, anak muda harus terlibat langsung dalam peristiwa-peristiwa bagaimana demokrasi itu dilakukan, misalkan pemilihan kepala daerah, pemilihan pengurus OSIS, pemilihan ada gubernur dan sebagainya. Itu harus ikut terlibat, minimal ikut menyaksikan bagaimana proses demokrasi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dari situ nanti anak-anak itu kan bisa belajar bagaimana demokrasi itu nanti akan diterapkan dalam kehidupan bernegara. Kesalahan yang terjadi dalam pemilu presiden yang telah berlangsung, mohon dijelaskan, Pak. Permasalahannya saya kira sangat banyak ya. Yang pertama, satu ya, bahwa ketika masyarakat itu belum familiar tentang apa sih arti pentingnya sebuah pelaksanaan pemilu itu sendiri. Tadi sudah saya jelaskan dari awal tadi, sebetulnya pemilu adalah untuk menentukan, menjadi indikator bahwa sebuah negara itu berjalan sebuah demokrasi atau tidak demokrasi, dengan baik atau tidak baik. Maka praktek demokrasi itulah menjadi parameternya ya, menjadi ukurannya ya, menjadi patokan dasar untuk melihat sebuah negara itu berdemokrasi dengan baik atau tidak. Saya kira itu. Nah, yang kedua karena tadi ini jadi sebab akibat ya. Ketika seseorang rakyat Indonesia tidak paham tentang arti demokrasi itu sendiri, maka pada saat kita melaksanakan pemilu, mereka dengan tidak sadar memilih tidak memilih calon-calon presiden atau wakil presiden dengan baik. Mereka hanya sebagai rutinitas saja. Oh, karena hari ini kita pemilu, maka kita coblos saja. Apa yang terjadi, mereka ya kalang kabut sendiri gitu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk diwawancara pada kali ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.